Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Alira dari Prodi D3 PLN. Ingin menjelaskan tentang sistem perkemihan, reproduksi pria wanita, dan sel pada manusia. 1. Perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan 2 otot, serta sphincter dan uretra. Bagian-bagian sistem perkemihan. 1. Ginjal berfungsi memiliki peran penting dalam pembuangan racun, kadar garam yang berlebihan, serta urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme atau protein. 2. Ureter membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. 3. Kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses perkemihan. 4. Uretra berfungsi sebagai terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. 5. Lubang ureter pada sistem perkemihan berfungsi sebagai tempat keluarnya air kencing. Cara kerja sistem perkemihan. Sistem kemih manusia membantu tubuh menyaring dan mengeluarkan serta produk sisa tersebut atau limbah serta menjaga bahan kimia yang masih diperlukan tubuh. Saluran ureter menghubungkan ginjal ke dalam kandung kemih. Lalu urin akan disimpan di dalam kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria. Adalah sekelompok organ yang terlibat reproduksi dan terbagi menjadi 2 bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Bagian-bagian alat reproduksi pada pria. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 3. Epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. 4. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi nutrisi dan sperma. 5. Vas deferens berfungsi sebagai untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Cara kerja sistem reproduksi pada pria. Secara garis besar, organ reproduksi pria untuk menghasilkan air mani dan sperma di dalamnya, kemudian memasukkan sperma ke dalam organ
reproduksi pada wanita untuk proses pembuahan. Selanjutnya, reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ini memiliki tempat di bagian dalam di belakang kandung kemih. Fungsi vagina adalah jalan masuknya sperma menuju rahim dan jalan keluarnya darah menstruasi serta jalur lahirnya bayi. Bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. 1. Labia mayora atau bibir besar. Berfungsi untuk melindungi organ-organ internal dari suatu sistem reproduksi wanita dengan mencegah bagian vagina terluka dari pembukaan di luar aktivitas seks. 2. Labia minora atau biasa disebut dengan bibir kecil. Berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. 3. Klitoris. Klitoris memiliki fungsi serupa dengan penis pada pria. 4. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. 5. Vagina. Berfungsi sebagai saluran persalinan atau tempat masuknya sperma ke rahim hingga keluarnya darah. 6. Cervix. Berfungsi untuk menghubungkan badan rahim dengan vagina. Uterus berfungsi untuk membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Tuba Fallopi berfungsi untuk berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Cara kerja sistem reproduksi pada wanita. Sistem wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovarium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel pada manusia. Sel manusia adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Bagian-bagian sel pada manusia. 1. Membran sel. Membran sel berfungsi untuk transport molekul dan tempat untuk pertukaran zat. 2. Dinding sel. Berfungsi sebagai pembatas ruang untuk pembesaran sel-sel tumbuhan. 3. Inti sel. Berfungsi sebagai tempat fungsi perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. 4. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia dan sel yang penting bagi sel metabolisme sel.
seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, serta protein. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan sebagai bagian besar suplain adenosina trifosfat atau biasa disebut ATP pada sel yang digunakan sebagai tempat sumber energi kimia. 6. Plastida berfungsi untuk organel tumbuhan. Biasanya untuk kelangsungan hidup seperti makan, minum, bernafas. 7. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk alat untuk transportasi zat pada sel. Badan Golgi untuk membuka kantong atau vesikula untuk sekresi. Cara kerja sel pada manusia adalah sel berperan dalam berbagai macam proses, berbagai macam tubuh seperti pembentukan tubuh dan organnya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.